Iya, berarti mereka udah ngasih waktu karena mereka emang suka banget ditanya. Ternyata orang Turki nih karakteristiknya suka banget ditanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Selamat datang di channel Cara Kuliah Beasiswa, channel yang mengulas tentang beragam cara strategi untuk bisa sukses dalam sekolah, kuliah, dan juga beasiswa. Dan sekarang saya kedatangan tamu istimewa, Mbak Siti. Masih ganti lagi nih. Mbak Diana. Mbak Diana ini adalah awardee beasiswa Turki Burslare dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di Selçuk Üniversitesi Konya, Turki. Jurusan apa, Mbak? Agribisnis. Agribisnis. Nah, ini kita akan tanya-tanya mengenai beasiswa Turki ini. Dan gini teman-teman, sebelumnya di sesi pertama kita udah buat video tentang persiapan beasiswa dan sampai tahap persiapan berkas. Dan pada sesi ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut dengan Mbak Diana tentang wawancara. Terima kasih waktunya Mbak Diana udah menyempatkan datang kemari. Ya, ini insya Allah akan bermanfaat ya. Jadi ini sebenarnya channel ini dibuat agar teman-teman itu bisa mengetahui lebih lanjut strategi dalam meraih beasiswa, terutama beasiswa Turki ini, Mbak. Nah, jadi gini Mbak, ini pertanyaan yang pertama dari sesi ini adalah kisah dapat pengumuman wawancara. Jadi sebelumnya teman-teman bagi yang belum tahu Mbak Diana sudah ada di sesi pertama, kita nggak perlu ngulangi lagi. Jadi ini kita langsung tanya, Mbak Diana udah daftar, kemudian dapat informasi tentang wawancara. Itu apa yang Mbak rasain, terus kiat-kiat apa yang Mbak lakukan persiapan untuk menuju tahap wawancara. Jadi ini belum berangkatnya Mbak, nanti ada lagi itu yang jadi apa yang Mbak langsung persiapan apa gitu? Apa langsung doa sholat tahajud, apa langsung sedekah? Nah, silakan Mbak. Ya, wawancara ya. Jadi karena ini selangnya agak lama dari pendaftaran ke wawancara, itu sampai lupa kalau pernah itu ya. Pernah daftar. Gitu. Jadi emang saat itu lagi apply beasiswa lainnya di ada beasiswa lain yang di-apply. Lagi apply tapi bukan S2, jadi beasiswa keprofesian gitu. Terus saat itu emang lagi nungguin pengumuman hari itu, harusnya pengumuman buat yang di Indonesia gitu. Lagi nungguin, tiba-tiba kok ada email masuk. Terus email masuk kok selamat Anda masuk ke tahap berikutnya. Udah gitu doang. Jadi nggak ada keterangan kapan wawancara. Oh gitu. Di mana wawancara. Email pertama dulu ya. Jadi email pertama benar-benar cuma selamat Anda masuk ke tahap berikutnya. Tapi emang dari YTB Scholarship gitu. Terus wah, bingung dong, maksudnya ini valid nggak nih? Jangan-jangan salah kirim nih, nggak ada keterangan nama, nggak ada keterangan apa-apa gitu. Jangan nyasar. Iya, kan bisa jadi gitu. Ternyata terus tanya ke temen yang udah dapet, emang valid kayak gitu. Ternyata terus di grupnya ada ya Pak? Gimana? Saat itu emang aku kebetulan bener-bener apatis gitu. Jadi kayak nggak nyari grup, nggak nyari. Mantap ini. Ini emang bener-bener coba. Tujuan pertama gini. Ya mungkin ini jangan ditiru sih. Jadi bener-bener kayak bosen dengan kerjaan terus nyoba. Ya udah yang penting gue udah daftar. Siapa tahu dapat gitu. Iya. Ya. Yang penting gue udah daftar gitu, berani daftar ya udah gitu. Terus habis itu ya udah sampai tahap berikutnya. Ternyata nggak, dari jarak dapat email pertama itu ke dapat email kapan wawancara itu jaraknya jauh, kayak 2 mingguan. Email pertama terus dapat email itu. Buat email kayak kamu akan diwawancara oleh siapa, jam berapa, di mana gitu. Itu jaraknya agak jauh, 2 mingguan gitu kayaknya kalau nggak salah. Nah, terus, itu ngapain aja persiapan harus apa? Nah, kebetulan itu karena udah nggak terlalu mikir gitu. Jadi emang udah lagi apply beasiswa, terus habis itu emang lagi ada udah lagi apply kerjaan lagi, emang udah ya udah gua harus kerja gitu, mau ngapain udah nggak mau ngurus ya gitu. Iya gitu, udah lagi kerja, udah mau tahap terakhir, ini emang udah kayak tes terakhir gitu. Jadi emang persiapan buat itu. Terus habis itu dapat email kalau nggak salah hari Selasa, dan di situ hari Sabtu kalau nggak salah wawancaranya. Sedangkan hari Sabtu lagi ada yang tes kerja yang emang final itu gitu. Jadi ikut tes kerja dulu terus. Nah, awalnya mau give up aja gitu. Ya udahlah gitu, nggak usah gitu. Ternyata
dapat email lagi hari Kamisnya diundur gitu. Iya, jadwalnya diundur. Terus tapi nggak dikasih tahu kapan gitu. Terus habis itu ya udah gitu. Terus habis tetap ngurusin, ya udah kerjaan dulu lah yang lebih pasti gitu. Ternyata hari Sabtu habis tes kerja, terus habis itu malamnya dapat email, Anda akan diwawancara di Jakarta hari Senin. Di Kedubes itu. Jadi di hotel. Sabtu datang, Seninnya wawancara. Sabtu malam itu. Mantap. Jadi udah kayak tinggal hari Minggu aja kan. 2 hari. Dan bukan dari Cilacap tuh, Mbak ya? Dari Cilacap, dari Jawa Tengah, dan udah nyari tiket apapun nggak nemu, nyari tiket kereta nggak ada, terus habis itu bis yang biasa nggak ada, akhirnya naik bis omprengan, bis yang bener-bener nggak ber-AC dan yang bisa ngetem di mana aja gitu loh. Jadi kayak ya Allah, itu udah kayak sedih banget lah. Cerita yang menarik juga kan ya. Jadi yang harusnya kan emang mau stay di Bekasi gitu, harusnya ke Bekasi naik bis cuma 7-8 jam, itu jadi 12 jam gitu. Itu udah, dan nyampe sana Senin pagi. Jadi datang langsung Senin pagi, baru nyampe Bekasi, dan dari Bekasi ke Jakarta Selatan. Jadi jam 2 nyampe Jakarta Selatan, jam 2 siang. Saya wawancara jam 5:30. Berarti jadi ya nggak ada waktu buat persiapan. Nggak persiapan apa-apa, makanya yang saya bener-bener bawa diri aja gitu. Maksudnya ini jangan dicontoh ya, maksudnya kayak bener-bener bawa diri ya. Dan bawa ya sertifikat itulah gitu. Iya, tapi memang kan gara-gara waktunya itu mepet kan ya. Tapi emang karakteristik YTB biasanya kayak gitu. Jadi ya, mendadak gitu ya. Emang kasih kejutan. Dan itu harus siap-siap ya. Ya mungkin agak beda sama Mbak Diana. Kalau aku dulu itu ada jangka waktu, teman-teman. Jadi kalau aku dulu Mbak Diana di tahun 2016 mereka itu ngasih kabar pertama, kabar pertama ya, selamat gitu. Selamat, dan selanjutnya itu dalam jangka waktu dekat itu langsung ada ininya, jadwalnya itu 1 minggu. Kalau ini 2 hari itu mungkin ya karena reschedule itu jadinya mungkin. Gitu. Kalau aku itu gitu teman. Tapi yang penting intinya teman-teman itu harus siap kapanpun. Misalkan sekarang wawancara langsung berangkat kan. Itu benar-benar ya Sabtu malam itu kan berarti Minggu pagi udah kan, ya, Minggu sorenya udah. Apalagi kalau dari Jawa Tengah, itu tantangan kita itu sebenarnya teman-teman itu nggak cuma di wawancara. Tantangan kita adalah persiapan kita ke wawancara. Itu banyak loh ya yang gagal ke tempatnya itu gara-gara yang dulu itu ada yang dari Sulawesi atau dari mana itu udah dapat, ternyata nggak bisa ke Jakarta gara-gara pesawatnya nggak ada biaya dan lain sebagainya. Jadi ini memang tantangan teman-teman. Nah, terima kasih. Kemudian selanjutnya, bentar, pengalaman wawancara. Tadi kan udah ya, udah persiapan, kemudian ya tadi udah datang ke Jakarta, kemudian wawancara. Misalkan di sana itu ada apa, Mbak? Mbak datang, terus di sana itu gimana, suasananya gimana, terus apa aja yang ditanyain pada saat wawancara, dan hal yang sampai sekarang teringat itu apa? Ya gitu. Jadi nyampe sebenarnya di email itu udah dikasih tahu bahwa menggunakan pakaian yang casual gitu. Casual. Kan disuruhnya casual, ya udah. Ya, aku berdandan se-casual mungkin, kayak kalau mau ke mall atau mau jalan lah ke pantai gitu. Maksudnya dandannya santai aja, cuma pakai kaos, pakai penting rapi kan ya. Saat itu pakai kaos, pakai sneakers sudah gitu. Ternyata sampai sana yang calon awardee yang lain pakai jas semua dong. Sangar-sangar ya. Ya Allah, itu udah kayak wah malu banget nih gitu, kayak kok aku doang yang pakai casual kayak gini kayak gitu. Tapi aku cuma patokannya ya udah kan sesuai jadwalnya, sesuai anjurannya gitu kan. Tapi ternyata kan ya nggak masalah. Jadi yang teman-teman gini, aku dulu juga gitu Mbak. Pas kesana itu ada yang kayak mau kayak tentara gitu, baju pramuka udah siap 17-an gitu, upacara rapi banget. Aku ya cuma pakai biasa kayak gini, terus pakai kopiah gitu aja. Kan orang Indonesia kan pakai kopiah gitu. Udah, yang lain aku ngeliat kok resmi banget. Tapi ya ternyata yang penting itu juga performa kan ya. Pakaian kan yang penting, rapi. Yang di schedule-nya itu apa ya, pakaian rapi, normalnya gimana. Ya, yang penting kan datang di sana tepat waktu. Dan orang Turki ternyata detail. Misal emang mereka mintanya
casual, ya itu juga jadi nilai plus kalau kita sesuai dengan anjurannya kayak gitu. Kadang kan orang pengen, ya aku lebih formal orang wawancara, tapi ternyata yang diminta emang harusnya casual ya. Itu. Yang diminta apa ya itu aja yang orang gitu Turki kan. memperhatikan itu ternyata kayak gitu. Terus di wawancaranya saya datang jam 2 karena pas itu ada informasi kalau bisa datang jam berapa ya udah wawancara di saat itu kayak gitu, yang sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata pas saya harus sesuai jadwal gitu. Dipanggil ya harus sesuai jadwal. Jadwal saya itu jam 5:30 gitu. Ternyata saya datang dari jam 2. Ya itu nungguin ngelihat bener-bener calon awardee yang lain ada kali 15 apa 20 orang gitu. Oh ya itu udah, wah itu uji mental banget sih kayak gitu kayak. Kita kayak mau disembelih gitu. Jadi ada yang masuk pas keluar, tadi aku ditanya tentang gimana aku pas di Taiwan gitu-gitu, gimana aku pas dapat beasiswa ini, beasiswa itu kayak gitu-gitu. Tapi terus itu aku jadi kayak, wah ya udah, aku jadi explore di situ, mikir lagi explore, wah diri aku apa nih yang berarti bisa aku persiapannya explore. lebih banyak dong. Apa gimana? Di situ iya, jadi situ, karena bisa ngelihat calon awardee yang lain, aku jadi apa, bisa dia miss di situ, yang itu miss di situ, aku bisa kembangin di sini. Aku nggak punya ini nih, berarti aku kembangin di situ gitu. Poin penting teman-teman harus datang kalau bisa jauh-jauh sebelum jadwal wawancara. Iya. Yang pertama karena trafiknya Jakarta. Betul. Yang kedua teman-teman bisa belajar dari awardee yang sudah wawancara. Ini penting sekali. Jadi bangun, mandi, datang, sarapan, mandi, datang. Yang penting udah makan. Itu benar-benar. Karena biar nggak deg-degan gitu. Nah, terus pada saat wawancara Mbak ditanya apa aja, dan hal yang sekiranya jawaban itu adalah sesuatu yang ini jawaban yang bagus lah menurutku, itu apa aja Mbak? Jadi pas wawancara itu aku cukup lama, jadi sekitar normalnya itu kan 5 menitan gitu, 5 sampai 10 menit. Aku sampai 15 menitan kalau nggak salah. Pertanyaannya benar-benar emang sesuai sama yang summary kita. Jadi kerjaan, kamu pernah kerja di mana, terus aktivitinya apa, terus bapak ibu kerjaannya apa gitu. Mungkin karena udah terakhir, karena aku tuh kebetulan masuknya terakhir banget gitu, udah capek, sananya udah capek, udah gimana gitu. Terus tiba-tiba ya udah ditanya sesuai dengan summary gitu. Terus di situ jawaban yang mungkin aku ngiranya itu yang jadi bisa jadi poin penting buat mereka gitu. Aku memang benar-benar menunjukkan bahwa ini penting untuk masa depan negaraku gitu. Maksudnya kayak apa ya? Berarti kayak pengabdian gitu. Iya, aku meneliti ini di negaraku nih belum ada gitu. Padahal di negara lain nih udah ada gitu, misal kayak gitu. Jadi kebetulan aku saat itu mencantumkan tentang asuransi pertanian gitu. Ternyata kata mereka, kok kamu asuransi pertanian gitu. Ternyata di Turki udah. Di rumahku kan banyak. Nah gitu, iya, di Turki udah maju nih gitu. Kok tapi di negaraku belum ada, gue bilang gitu, masih prototype gitu. Terus mereka, jadi apa yang mau kamu lakuin? Ya aku mau bikin skema gitu, skema asuransi pertanian yang sekiranya cocok untuk negaraku kayak gitu. Ya udah. Besok ndiriin pegadaian dong. Aduh, kok pegadaian sih? Pegadaian. Jadi lembaga asuransi. Iya, kayak gitu. Jadi ya udah, pertanyaannya itu kan bener-bener ngambil ilmu dari negara Turkinya. Nah, itu menurutku itu jadi poin pentingnya kenapa itu bisa dipertimbangkan untuk lolos. Menurutku itu sih. Terus habis itu mereka ngasih waktu, ada yang mau ditanyakan gitu. Ada. Nah, biasanya orang Indonesia karakteristiknya nggak ada, sudah cukup gitu. Tapi di akhir sesi kan itu ya. Harusnya nanya gitu. Apa aja lah, terserah yang penting ada, kita udah dikasih waktu. Iya, berarti mereka udah ngasih waktu karena mereka emang suka banget ditanya. Ternyata orang Turki nih karakteristiknya suka banget ditanya. Jadi pas ditanya, pas disuruh tanyalah gitu. Tapi saat itu aku nanya tentang yang berkaitan dengan akademikku dan aku nanya tentang konya. Jadi konya tuh beneran bagus nggak sih untuk pertanian gitu. Terus mereka jawab lah. Terus jadinya diskusi lagi panjang terus. Jika selesai. Iya, jadi lama itu. Nah itu teman-teman poin penting, sesuatu yang kita suruh tanya kepada mereka itu jangan disia-siakan. Bisa jadi itu merubah pikiran mereka ya. Betul. Dalam arti awalnya nggak excited. Sekarang loh ini kok kayaknya memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi mereka tertarik kayak gitu.
Jadi ini sesuatu yang teman-teman harus persiapkan sebelum wawancara. Teman-teman juga persiapan. Kira-kira teman-teman punya pertanyaan apa ke mereka? Tanyain aja gitu. Satu aja, tapi yang kira-kira bisa menyentuh buat mereka ya gitu kayak gitu. Oke, Mbak. Sekarang gini, Mbak. Kira-kira kesalahan apa yang dilakukan orang yang biasanya, yang itu bisa membuat mereka gagal dalam mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa Turki? Kira-kira ada nggak? Aku lihat dari beberapa ini sih ada ya kalau menurutku, maksudnya mereka memang sangat mengecek kelengkapan berkas, itu emang penting ya. Jadi di sana terus dicek berkasnya ya? Dicek satu-satu. Jadi misal kayak kamu melampirkan rekomendasi 2 misalnya, ya harus ada gitu. Nah kalau enggak benar-benar ditanya. Kalau kamu nggak punya jawaban yang kuat, itu bisa jadi faktor untuk gagal gitu. Berarti ini mau mencurangi. Iya, ini bohong nih gitu, bisa jadi ada gitu. Terus kelengkapan berkas yang pertama. Yang kedua, jangan sok tahu gitu. Jangan sok tahu itu gimana maksudnya? Jadi gini, ada. Ya kalau aku mang tahu gitu. Iya, maksudnya jangan sok tahu. Misal kamu Turki gitu, jangan menggurui pewawancaranya. Misal aku kayak seolah-olah kamu sudah riset tentang Turki semengerti itu gitu. Jadi kalau ada soalnya pas aku diskusi gitu, dia memang terlihat sangat kayak aku nih udah tahu semuanya nih tentang Turki, padahal ada yang satunya dia tahu juga tentang Turki, dia bilang enggak kayak gitu. Jadi kayak mungkin dia sampein itu, sananya malah jadi ternyata itu isu sensitif buat orang Turki, kan bahaya gitu kayak gitu. Nah, ini teman-teman ini kadang ini nggak tahu loh kayak gini. Jadi kita taunya pada saat udah wawancara, dan kadang kita menyesal kan ya. Jadi teman-teman kunci pentingnya kita mendengar dari awardee, dari orang yang udah lolos mendapat beasiswa itu ya kayak gini. Kita bisa ternyata ini nggak yang kita pikirkan awalnya itu benar, ternyata nggak benar. Iya, kadang kan orang gini, iya nih aku harus riset tentang Turki biar orang sananya tertarik gitu, tapi malah itu bisa ternyata keliru. Soalnya apa, risetnya kita itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia itu teman-teman, sudut pandangnya beda. Banyak yang keliru. Sudut pandang mereka itu sudut pandang yang menguntungkan mereka, dan ternyata di Turki itu berkebalikan. Iya betul ya. Jadi isu sensitif pula, itu udah serem banget sih. Intinya jangan ke arah sana dulu. Jadi yang teman-teman konsentrasinya itu apa, ya udah hubungan sama akademiknya aja. Itu yang penting di sana. Nggak apa-apa sok tahu, tapi di bidang akademik itu aja gitu. Jangan isu sosial, jangan isu agama gitu. Jangan. Itu. Pokoknya politik apalagi. Jangan nyebut yang kecuali itu kalau jurusannya itu nggak apa-apa, mungkin dia bisa lebih tahu ya. Jurusan politik pun pasti dia tahu lah isu sensitif. Dia pasti bisa berhati-hati lah. Kemudian Mbak, ini beberapa poin lah, misalkan A, B, C. Yang menjadi strategi Mbak bisa lolos dan sukses dalam melewati wawancara ini apa aja kita? Yang paling penting pertama pede dengan diri sendiri. Pede. Jadi pokok datang aja nih ya. Iya, kemampuan bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus gitu. Maksudnya kayak jarang dipraktekin, tahu sendiri lah kalau orang Indonesia kan emang kalau salah dikit disorakin, jadi malu gitu kan. Terus ya udah pede aja gitu. Maksudnya salah nggak apa-apa, karena ternyata orang Turki ini biasanya kemampuan bahasa Inggrisnya nggak terlalu fluent biasanya. Jadi kita itu jadi nilai plus buat orang di Indonesia, ternyata lebih enak gitu ngomongnya. Jadi bisa dibilang kita lebih bagus ya. Nah, ya nggak sombong. Tapi bener. Cuma ya kita lebih enak didengar. Iya, kayak gitu. Lebih grammable dan sesalah-salahnya kita masih enak didengar. Terus habis itu PD yang pertama. Yang kedua jangan melamun. Kadang tuh melamun ya, sempat wawancara melamun. Iya sih, aku juga sempat melamun karena pas itu mungkin lagi ngeblend ya, mikir bisa jadi dong. Pas ditanya jawabnya pakai bahasa Jawa. Itu beneran, maksudnya kayak keluarnya bahasa Jawa tapi malah itu jadi merekanya jadi kaget terus jadi ketawa gitu. Maksudnya kayak itu bahasa apa gitu kayak gitu. Terus habis itu berkas harus lengkap, itu tadi. Berkas harus lengkap dan harus tahu isi summary kita. Jadi berarti hafal ya? Nggak hafal sih, garis besarnya aja gitu. Maksudnya kayak kamu harus bisa memperjuangkan apa yang kamu tulis gitu. Terus plan B itu penting. Plan B itu apa maksudnya? Jadi gini, misal plan A-nya kan buat dapat scholarship ini. Kalau misal nggak dapat, plan B-nya apa? Itu ditanya biasanya. Jadi jangan sampai kita nggak dapat terus kita hidupnya hancur gitu ya. Kita harus
tetap punya itu Mbak ya, konstruksi yang kuat itu untuknya. Jadi ditanya kalau misal kamu nggak dapet nih beasiswa Turki, apa yang mau kamu lakuin? Itu pasti ditanya kayak gitu. Maksudnya, kamu mau ngapain? Apakah kamu mau kerjalah atau mau nyari beasiswa lain kayak gitu-gitu? Itu harus udah ada di benak kita sebelum kita masuk ke wawancara itu. Penting, artinya kita memperjuangkan beasiswa Turki, tapi jangan sampai beasiswa Turki ini akhir dari perjuangan kita. Betul. Kalau kita ditanya kita nggak dapat beasiswa, nyantai aja. Aku udah punya ini. Aku punya list beasiswa lain gitu. Calon presiden misalkan gitu kan ya, ini penting sekali teman-teman. Jadi memang wawancara ini, jadi beasiswa Turki kan ada dua sebenarnya langkahnya teman. Yang satu persiapan berkas, yang kedua adalah wawancara. Kalau teman-teman udah selesai ini, ya ada yang ujian ya, tapi kan itu sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari dua hal ini. Kalau teman-teman persiapannya bagus di dua ini, itu insya Allah pasti akan lolos. Kalau teman-teman memiliki persiapan terbaik, terutama beasiswa yang wawancara Mbak ya, wawancara itu nggak lama teman-teman. Jadi usaha kita selama bertahun-tahun kuliah misalkan untuk mempersiapkan beasiswa ini itu ditentukan paling nggak 5 menit. 10 menit kalau beruntung, 15 menit kalau mereka interest, excited. Tapi kalau enggak ya udah perjuangan nerjemahin dokumen, nyiapin ini, minta tanda tangan kesana kemari, itu hanya hangus selama 5 menit 10 menit itu teman. Jadi persiapan wawancara itu sangatlah penting gitu Mbak ya. Ya teman-teman, kita udah di sesi penghujung ya. Kita ucapkan terima kasih pada Mbak Siti Diana yang udah menyempatkan diri untuk diwawancarai. Dan ini Mbak, mungkin ada pesan terakhir yang intinya itu adalah suatu yang penting yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman untuk bisa lolos dalam mencari beasiswa ini. Kira-kira ada nggak pesannya? Pesannya intinya gini, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Maksudnya kayak orang Indonesia tuh biasanya kelemahannya kan di linguistik ya, bahasa Inggrisnya kurang. Jadi cari aja beasiswa yang memang tidak membutuhkan itu kayak dan gitu. Ada Mbak ya? Ada banyak beasiswa yang kayak gitu, tergantung dan macam-macam syaratnya gitu. Jadi beasiswa Turki ini salah satu yang unggulan untuk tanpa bahasa Inggris dan jadi memperkaya linguistik kita kan jadinya gitu. Nggak bisa bahasa Inggris tapi nanti bisa bahasa Turki. Jadi malah tambah kan bahasa internasionalnya, jadi tambah banyak kayak gitu. Coba aja gitu. Terus ikuti passionnya gitu. Passionnya mau apa? Ikuti aja gitu. Maksudnya passion gimana Mbak? Maksudnya kayak misal aku passionnya, aku kan emang udah S2 ya misalnya. Ini untuk anak-anak, untuk teman-teman yang S1 misal dia pengen desain, ambil desain gitu. Pengen matematika yang itu memang keinginannya ya. Ikuti aja keinginannya apa gitu. Coba aja gitu. Siapa tahu itu jadi jalan teman-teman untuk dapat beasiswa kayak gitu. Intinya jangan takut mencoba, ada kesempatan masuki saja. Karena siapa tahu dari kesempatan yang kita jalani itu kita akan mendapatkan gerbang untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Betul. Demi kesuksesan kita semua bersama ya. Siapa tahu jadi jalan rezekinya kan. Terima kasih Mbak Diana. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya karena kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Diana. Mbak Diana sekarang hampir lulus ya, hampir selesai tesisnya. Jadi kita akan tanya-tanya gimana pengalaman Mbak Diana soal kuliah di Turki, bagaimana strategi untuk survive di Turki, dan kiat-kiat apa yang Mbak Diana lakukan supaya bisa lulus tepat waktu kan gitu kan. Semoga. Ya, kita doa bersama-sama lah ya. Intinya kita sama-sama bisa saling sukses, bisa sama-sama sukses. Terima kasih Mbak. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.